Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, perkenalkan nama saya Saiful Umar. Di sini saya mau mengajak teman-teman untuk berpikir sebentar. Kenapa ya ada sebuah bisnis yang sukses terus berkembang lah istilahnya. Namun juga ada bisnis yang cepat banget maksudnya. Kenapa? Ya strategi. Tapi bukan strategi Mobile Legends ya teman-teman. Di sini kita akan membahas mengenai strategi alias manajemen strategi. Kita bahas bareng-bareng. Manajemen strategi. Jadi gini teman-teman, manajemen strategik itu adalah proses buat nentuin arah jangka panjang. Jadi sebuah organisasi. Jadi nggak hanya cuma mikirin besok ini kita mau ngapain ya. Jadi kita harus mikirin 5 tahun ke depan ini mau jadi apa, mau jadi siapa. Dan bagaimana caranya untuk menuju ke tujuan tersebut. Bisa dibilang gini, kayak GPS perusahaan lah. Jadi kita nentuin tujuan, terus nyari jalur terbaik buat sampai ke tujuan tersebut. Tapi ya kadang jalannya kadang macet, kadang juga harus kita putar balik. Nah makanya berarti juga buat bisa evaluasi dan adaptasi. Oke teman-teman, untuk selanjutnya yaitu konsep dasar dari manajemen strategi. Jadi secara umum manajemen strategi itu mempunyai 3 tahapan utama. Jadi di sini saya akan jelaskan satu persatu ya biar gampang dimengerti. Pertama yaitu perumusan strategi. Jadi di sini adalah waktunya buat kita untuk mikir ya teman-teman. Perusahaan bakal melakukan analisis internal maupun eksternal. Tentunya untuk mengetahui kekuatan ataupun kelemahan dari mereka, ataupun menggunakan pestle analisis itu buat melihat faktor luar seperti politik, ekonomi, bahkan sampai teknologi. Contohnya itu misalnya gini teman-teman, kalian punya bisnis kopi, tapi kalian harus tahu siapa customernya, terus lokasi kalian mendirikan kopi tersebut, itu pas nggak, terus tren minum kopi itu kan bisa naik turun ya. Nah di situ kalian harus rumusin arah bisnis kalian ke depan. Yang kedua yaitu implementasi strategi. Nah jadi setelah rencana kita bikin, tentunya harus jalani dong. Nah di sini waktunya kita untuk menjalankan. Tapi ini yang paling ribet ya teman-teman, karena nggak semua yang kita rencanakan itu bisa berjalan secara mulus. Jadi istilahnya apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan itu akan nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Misalnya kalian mau ekspansi ke kota lain lah, di situ kan kalian butuh tim baru, atur ulang anggaran dari tingkat lokal, bahkan mungkin ngadepin pesaing yang udah duluan di sana. Jadi seperti itu. Ketiga yaitu evaluasi strategi tentunya ya teman-teman. Jadi setelah kita merencanakan, kita kerjakan, ya yang terakhir yaitu evaluasi. Jadi apakah hasil yang kita capai ini sesuai dengan target? Kalau tidak ya tentunya kita harus siap dengan revisi. Kita perbaiki lagi untuk kedepannya bagaimana agar bisa menjadi lebih baik lagi dari sekarang. Kenapa manajemen strategi itu penting? Jadi gini deh teman-teman, coba kalian bayangin sebuah perusahaan tanpa adanya strategi. Jadi istilahnya kayak kapal laut lah, berlayar di tengah laut tapi nggak tahu arah tujuannya kemana. Ya jalan sih, tapi mungkin jalannya ya muter-muter di situ aja gitu. Jadi nggak ada arah tujuannya. Bahkan lebih parahnya lagi bisa-bisa tenggelam. Jadi makanya perusahaan besar bahkan UMKM pun itu perlu adanya strategi. Kita bisa terus beradaptasi, berkembang dan berdepannya. Oke, jadi intinya manajemen strategi itu sangat penting ya. Bukan cuma soal rencana, tapi soal bagaimana kita nentuin arah dan tetap relevan di tengah-tengah perubahan. Dan ini juga bukan untuk CEO perusahaan saja. Jadi bagi kalian yang masih kuliah dan
sendiri, nanti juga pasti butuh yang namanya strategi. Oke teman-teman, thanks ya yang udah nonton. Jadi semoga apa yang saya bicarakan, yang saya sampaikan dapat dimengerti ya teman-teman, dan dapat memberikan manfaat walaupun sedikit bagi teman-teman semuanya. Oke, thanks yang udah nonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mungkin cukup